Saudari-saudaraku yang terkasih, kalau kita bertemu dengan seseorang dalam suatu acara, mungkin dalam sebuah resepsi atau kegiatan-kegiatan tertentu, lalu ada orang yang menyapa kita, padahal kita sendiri belum terlalu kenal dengan kita, tapi dia sepertinya kenal baik dengan kita, bahkan apa yang terjadi dengan kita, mungkin kita akan merasa heran. Ya, ketika kita dikenal seperti itu, mungkin juga ada perasaan takut, ada perasaan malu, ada perasaan tidak nyaman. Apalagi kalau memang kehidupan kita kurang beres, kurang baik. Ya, ada situasi yang rasanya kok nggak enak gitu. Tetapi pada saat yang sama sebenarnya kita juga senang kalau dikenal oleh orang lain. Ya, waduh senang banget kok orang itu kenal saya ya. Nah, situasi itu mungkin di satu sisi menjadi suatu kebutuhan juga sebagai seorang manusia. Menjadi keinginan, karena kita bangga juga kalau dikenal oleh orang lain. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus menyebut Nathanael sebagai seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya. Dan Nathanael merasa heran, loh bagaimana Yesus mengenal saya? Yesus mengatakan, sebelum Filipus mengajak engkau ke sini, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara. Saudari-saudaraku yang terkasih, Yesus menggambarkan Nathanael sebagai seorang yang memiliki integritas dan kejujuran, keterbukaan. Orang Yahudi berpendapat bahwa Mesias akan datang dari Yudea, bukan dari Galilea atau Nazaret. Maka Nathanael mengungkapkan sesuatu yang menurutnya itu bukan sesuatu yang bukan keyakinan bahwa mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret. Jadi ada kesan sinis, ada kesan merendahkan, ada ungkapan yang berbau sara, bahkan mungkin kalau istilah saat ini begitu ya. Tetapi ungkapan itu rupanya mau mengatakan tentang siapa Nathanael atau Bartolomeus ini, yang punya keteguhan hati, punya kekuatan di dalam keyakinannya. Injil menggambarkan bahwa pertemuan Nathanael dan Yesus ditandai dengan saling memberi pengakuan. Yesus memberi pengakuan kepada Nathanael sebagai seorang Israel sejati, tidak ada kepalsuan dalam dirinya, dan Nathanael pun mengungkapkan engkau adalah putra Allah, Mesias. Ini pengakuan yang diungkapkan. Kita bisa membayangkan bahwa pertemuan antara Nathanael dan Yesus itu, mereka saling menatap. Mereka saling memperhatikan satu sama lain dengan seksama. Mereka sungguh mengalami suatu perjumpaan yang luar biasa. Nathanael menyadari akhirnya siapa sosok yang berada di hadapannya. Dan itulah kegembiraan yang luar biasa. Dari sebuah persekutuan, dari sebuah pertemuan yang menggembirakan satu sama lain sambil menikmati tatapan kasih Allah yang terjadi pada saat itu. Ketika kita mengesampingkan semua kepalsuan dan membiarkan Roh Kudus menggantikan ketakutan-ketakutan yang ada dalam diri kita dengan keinginan yang tulus untuk dikenal lebih baik oleh Tuhan, persekutuan yang penuh sukacita akan menguasai kita. Dan pengakuan iman Nathanael terhadap Yesus bisa menjadi milik kita, bisa menjadi pengakuan kita juga pada akhirnya. Ketika Nathanael tetap menerima undangan Filipus untuk berjumpa dengan Yesus atau dipertemukan dengan Yesus, ini menggambarkan bahwa Nathanael memiliki kepribadian yang terbuka. Dia tidak memaksakan sebuah kebenaran yang selama ini diyakininya. Kadang ada orang yang ngotot dengan apa yang diyakininya. Orang lain ngomong ini, ngomong itu, yang mencoba untuk meluruskan bahkan atau mencoba memberikan sebuah wacana baru, selalu menutup diri. Enggak, pokoknya yang benar yang ini. Tapi rupanya Nathanael tidak seperti itu. Dia membuka diri terhadap suatu kebaruan. Bahkan mungkin di satu sisi Nathanael berusaha untuk, oke, silahkan didialogkan apa yang menjadi keyakinan saya, apa yang menjadi kepercayaan saya. Dia terbuka, dia siap untuk berdialog, dia siap untuk bahkan mengubah pola pikirnya. Keterbukaan Nathanael ini menjadi semacam tanah yang subur untuk bertumbuhnya iman.
Ya, keterbukaan inilah yang akhirnya membawa Nathanael kepada kepercayaan dan menganggap Yesus sebagai Mesias. Mungkin kita senang kalau bertemu dengan orang yang terbuka, orang yang jujur, orang yang blak-blakan, bisa ngomong dengan mudah, dengan ringan, tetapi untuk sampai ke tingkat itu tentu juga tidak mudah. Butuh keberanian dari kita untuk memasrahkan, menyerahkan diri kita seutuhnya kepada Allah. Butuh keberanian untuk merekonstruksi tatanan batin, pola pikir, juga sikap kita. Maka saudari-saudaraku yang terkasih, marilah kita berusaha untuk hidup bebas, jujur dan terbuka seperti Nathanael. Tidak ada kepalsuan. Mari kita datang kepada Yesus dan menyerahkan hidup kita dalam tangan dan perlindungan kasih-Nya. Kita lepaskan segala macam kepalsuan yang kita kenakan pada diri kita sendiri, supaya kita dapat melihat dan mengalami kasih Allah dan hal-hal yang lebih besar daripada yang kita alami saat ini. Tuhan memberkati.